Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arista, Ernipoli, dan Ratu Widiawati. Kami di sini kembali untuk mempresentasikan pertemuan ke-14. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja. Di pertemuan 14 ini kami akan mempresentasikan materi tentang modal saham dan laba ditahan. Nah, di sini ada klasifikasi modal perseroan terbuka. Pada waktu berdiri modal PT diperoleh dari penjualan saham yang tercantum dalam akte perusahaan, tetapi masih mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam struktur modal saham setelah perusahaan itu berjalan. Nah, apa aja sih perubahan-perubahannya? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pembelian kembali saham yang beredar untuk sementara waktu atau selamanya. Yang kedua, penukaran saham yang beredar dengan jenis saham yang lain atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yang menyeluruh terhadap struktur modal. Yang ketiga, emisi saham baru. Nah, selanjutnya ada elemen modal lain. Elemen modal yang lain di dalam PT selain dari modal saham adalah laba ditahan, modal penilaian kembali, dan modal sumbangan. Untuk laba ditahan sendiri merupakan modal yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan atau laba yang tidak dibagi untuk dividen. Nah, di sini ada kata dividen. Apa sih dividen itu? Dividen yaitu pembagian laba untuk para pemegang saham. Sampai di sini mengerti ya? Dan selanjutnya, modal penilaian kembali, yaitu merupakan modal yang timbul dari adanya perubahan nilai aktiva yang diakui dalam pembukuan. Kemudian, modal sumbangan. Modal sumbangan itu merupakan modal yang berasal dari sumbangan yang diterima oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, treasury stock yaitu saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan alasan untuk menaikkan harga pasar saham, akan dijual kembali pada karyawan perusahaan, akan dibagikan sebagai dividen, dan untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Untuk metode pencatatan treasury stock ini yaitu ada 2. Pertama, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Dicatat dengan cara mendebit rekening modal saham dan mendebit rekening treasury stock dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Yang kedua, pembelian treasury stock dianggap sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Saldo rekening treasury stock dikurangkan pada modal perusahaan atau mengurangi jumlah modal. Nah, baik, selanjutnya di sini ada sedikit pembahasan tentang dividen, di mana sebelumnya saya tadi ada singgung apa itu dividen, mungkin kalian ada sedikit gambaran. Nah, saya akan ulang. Dividen yaitu pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Nah, pembagian dividen kepada pemegang saham juga dapat berakibat, di sini ada 3 ya. Yang pertama, pembagian aktiva PT dan suatu penurunan dalam jumlah modal PT seperti dalam dividen kas. Kedua, timbulnya suatu utang dan suatu penurunan dalam jumlah modal PT seperti dalam utang dividen. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan dalam aktiva, utang atau jumlah modal PT, tetapi hanya menimbulkan perubahan komposisi masing-masing elemen dalam modal PT seperti dalam dividen saham. Baik, selanjutnya yaitu ada tanggal dalam rangka pembagian saham, di mana di sini terdapat 3 poin, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran, dan tanggal pembayaran. Di mana tanggal pengumuman yaitu tanggal pada saat direksi PT mengumumkan adanya pembagian dividen dengan jumlah untuk setiap lembar saham yang beredar. Tanggal pendaftaran yaitu tanggal di mana catatan mengenai nama-nama pemegang saham ditutup. Dan tanggal pembayaran yaitu tanggal di mana dividen yang terutang dilunasi dan dicatat. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ernipoli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Ernipoli, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dividen.
Jenis dividen yang pertama adalah dividen kas, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas jurnal yang perlu dibuat pada saat pengumuman, maka jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen kas. Kemudian pada saat pembayaran, maka jurnalnya adalah utang dividen pada kas. Kedua, dividen likuidasi, yaitu dividen yang sebagian merupakan pembelian modal. Dicatat dengan mendebit rekening pembelian modal yang akan mengurangi saldo modal saham di neraca. Jenis dividen yang ketiga, dividen aktiva selain kas, atau yang biasa disebut juga dengan properti dividen. Aktiva ini bisa dibentuk surat berharga, barang dagang, dan sebagainya. Jurnal yang diperlu dibuat pada saat pengumuman. Jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen saham. Kemudian pada saat pembayaran jurnalnya adalah utang dividen saham pada investasi saham. Jenis dividen yang keempat, dividen utang atau scrip dividen, yaitu dividen yang muncul karena laba ditahan mencukupi untuk pembagian dividen tapi saldo kas tidak cukup. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah pada saat pengumuman, maka jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen scrip. Kemudian pada saat pembayaran, maka jurnalnya adalah utang dividen scrip dan biaya bunga pada kas. Jenis dividen yang kelima, dividen saham, yaitu pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham dan sebanding dengan saham dimilikinya. Dividen saham bisa dibagikan sebagai berikut. Yang pertama, dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Misalnya dividen saham bisa untuk pemegang saham bisa atau biasa, atau dividen saham prioritas untuk pemegang saham. Prioritas disebut dividen saham. Yang kedua, dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Misalnya dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, atau dividen saham bisa untuk pemegang saham prioritas disebut dividen saham spesial. Alasan yang membenarkan dividen saham. Yang pertama, keinginan pimpinan untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisasi sebagai laba ditahan. Yang kedua, untuk membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang diperlukan untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar hingga harga pasarnya akan turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh modul pertemuan 14 tentang modal saham 2 dan laba ditahan. Soal yang pertama, PT Broadcasting pada tanggal 1 Januari 2015
mempunyai data mengenai modal sebagai berikut. Saham biasa 50.000 lembar, nominal 10.000, per lembar 500 juta. Laba ditahan 40 juta, modal 540 juta. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan dari transaksi di bawah ini. A. Pada tanggal 25 Januari 2015, PT Broadcasting menarik kembali saham biasa yang telah beredar sebanyak 10.000 lembar dengan harga 11.000 per lembar. B. Pada tanggal 14 Februari 2015, PT Broadcasting menjual kembali saham yang telah ditarik sebanyak 5.000 lembar dengan harga 12.000 per lembar. C. Pada tanggal 12 Maret 2015, PT Broadcasting menjual kembali saham yang telah ditarik sebanyak 2.000 lembar dengan harga 9.000 per lembar. Untuk penyelesaian yang A, 25 Januari 2015, nominal 10.000 lembar dikali 10.000, jumlahnya 100 juta. Pada tanggal 25 Januari, menarik 10.000 lembar dengan harga 11.000, jumlahnya 110 juta. Berarti 110 juta dikurang 100 juta itu 10 juta, berarti disagionya 10 juta. Maka jurnalnya adalah common stocknya 100 juta di debit, disagio 10 juta di debit, dengan kas 110 juta di kredit. Untuk yang B, 14 Februari 2015, nominalnya 5.000 lembar dikali 10.000, jumlahnya 50 juta. Lalu pada tanggal 14 Februari menarik 5.000 lembar dikali harganya 12.000, jumlahnya 60 juta. Maka 60 juta dikurang 50 juta itu 10 juta, berarti agionya 10 juta. Maka jurnalnya adalah kas 60 juta di debit dengan common stocknya 50 juta di kredit dan agio 10 juta di kredit. Untuk penyelesaian yang C, 12 Maret 2015, nominalnya 2.000 lembar dikali 10.000, jumlahnya 20 juta. Menarik 2.000 lembar dengan harga 9.000, maka jumlahnya 18 juta. Berarti 20 juta dikurang 18 juta itu hasilnya 2 juta, berarti disagionya 2 juta. Maka jurnalnya adalah kas di debit 18 juta, disagionya 2 juta di debit, dengan common stocknya 20 juta di kredit. Untuk soal yang kedua, PT Broadcasting pada tanggal 1 April 2015 mempunyai data mengenai modal sebagai berikut. Saham biasa 40.000 lembar, nominal 10.000, per lembar 400 juta. Laba ditahan 50 juta, modal 540 juta. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan dari transaksi di bawah ini. A. Pada tanggal 20 April 2015 mengumumkan akan membagikan dividen berupa kas sebanyak 1.000 per lembar saham biasa. B. Pada tanggal 30 April 2015 membayar pembagian hutang dividen tersebut. Maka penyelesaiannya adalah dividen yang diterima 40.000 dikali 1.000 itu hasilnya 40 juta. Kenapa 40.000? Karena dividen berupa kasnya sebanyak 1.000 per lembar saham biasa. Saham biasanya itu 40.000. Maka 40.000 dikali 1.000 hasilnya 40 juta. Maka untuk jurnal yang diperlukan pada tanggal 20 April 2015, jurnalnya adalah laba ditahan 40 juta di debit dengan hutang dividen 40 juta di kredit. Untuk jurnal yang B, pembayaran dividen, maka hutang dividen di debit 40 juta dengan kas di kredit 40 juta. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.